Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kajian Facebook yang sangat saya cintai. Kita lanjutkan pertanyaan ini ya, bahasa Madura ini sebenarnya pertanyaan ini sudah sering disampaikan tapi masih mungkin ada yang baru mengikuti. Baik, langsung saya jawab dengan singkat ringkas saja karena kalau mengikuti kajian-kajian yang sebelumnya dulu pernah panjang lebar itu ya. Di sini ada yang bertanya bahasa Madura, saya terjemah ke bahasa Indonesia. Bagaimana hukumnya hutang ke bank? Yang jelas hutang bank itu ada bunganya. Apakah boleh, Yai? Ya. Mohon jawabannya langsung ya. Kemarin sudah saya jawab langsung, tapi agar supaya istifadah di sini di kajian Facebook saya jelaskan lagi. Masalah bank ini ya yang berkaitan dengan bank, baik itu kredit bank dan lain sebagainya, pinjam, deposito dan lain sebagainya. Di sini itu yang berkaitan dengan bank itu apakah riba, apakah itu masuk haram atau bagaimana, itu sudah sering dijelaskan dan dalam literatur Bahsul Masail juga NU dan lain sebagainya sudah cukup jelas. Itu secara garis besar hukumnya ada 3 ya. Biar nggak panjang lebar, ada 3. Yang pertama itu haram, yang kedua itu syubhat, yang ketiga itu boleh ya. Yang pertama itu kenapa haram? Karena nazrun lil makna ya. Secara praktek fakta di lapangan ya memang bentuknya riba. Itu yang mengatakan haram. Setiap kullu qardin jaro manfaah bahwa riba ya, setiap pinjaman yang menarik suatu keuntungan kemanfaatnya itu riba. Bahkan Syekh Ismail Zain Al-Yamani itu mengatakan itu dalam salah satu fatwanya itu riba itu berat sekali, jangankan seperti uang ya. Kita pinjam satu helai satu daun itu satu daun itu ya, kemudian disuruh mengganti dengan 2 daun, meskipun hanya ini daun pisang misalnya, dipinjam 1 daun pisang, diwajibkan untuk nyawuri dengan 2 daun, itu tidak riba. Yang kedua ini boleh. Kenapa kok boleh? Karena transaksi di situ itu secara secara fikih itu menurut sebagian ulama itu enggak sah. Karena itu transaksinya itu melalui tulisan saja kan, bukan ijab qabul akad yang jelas itu kan. Jadi kalau memang nadron lillah berarti gini ya. Jadi yang mengatakan boleh itu transaksi atau akad-akad yang berhubungan dengan bank. Di sini itu yang mengatakan boleh itu karena ketika kita mengajukan kredit pinjaman di bank atau kita menyimpan uang di bank, deposito dan lain sebagainya, itu akadnya nggak ada kan di situ. Kita hanya nulis formulir saja tanpa bicara kita serahkan ke bank atau kita menyimpan uang di bank begini-begini, nggak ada kan itu langsung akad. Saya mau menyimpan uang saya ini ya ke kasirnya bank itu, nanti saya kasih bunga setiap tahun 2% ya, kan nggak ada ya. Ada kan cuma nulis saja itu kan, nulis itu formulir dan lain sebagainya. Itu secara ijab qabul seperti itu kan nggak sah. Sebagian ulama mengatakan itu. Oleh karena ini orang itu ini boleh saja itu. Soalnya nggak disebut bisulbil aqdi begitu kan. Misalnya itu kita sebelum akad kita ngobrol-ngobrol dulu begini ya, nanti saya kasih bunga begini. Kemudian ketika akad itu ya sudah kita pinjamkan uang saya begini seperti itulah. Ya. Tapi al-waro' lah ya Pak. Kalau memang kita terpaksa harus ke bank begini ya, mungkin. Yang ketiga itu syubhat.
Syubhat ini ya nggak jelas halal haramnya begitu. Yang kenapa kok syubhat? Karena ini yaitu menggabungkan atau kebingungan itu ya, apakah ini masuk ke kriteria yang masuk tadi itu nadron lil makna atau yang nadron lil lafzi. Jadi akhirnya syubhat saja, ini nggak jelas halal haramnya begitu. Ala kulli hal ini masih lebang yang nggak mungkin itu bisa apa namanya taslim, benar-benar taslim, karena memang itu semakin ada kontroversi. Bahkan itu sebagian ulama-ulama mutakhirin itu ya mengatakan kalau kita menyimpan uang di bank itu apabila banknya itu pemiliknya adalah non muslim begitu ya, mohon maaf, itu kita ambil saja gitu. Soalnya kalau enggak kita ambil bunga itu tetap ada dan akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan di luar Islam gitu kan. Lebih baik diambil, kasih ke masjid, kasih ke anak yatim piatu dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Kalau dalam bahsul masail itu ya yang benar-benar haram itu kalau memang kita ingin mengambil bunga dari bank itu, niatnya itu haram. Yang syubhat ini apabila kita menyimpan di bank itu karena untuk keamanan. Jadi daripada disimpan di rumah, kalau disimpan di rumah itu kan takut kena maling atau mungkin dipakai boros dan lain sebagainya, kita taruh di bank. Ini syubhat. Syubhat itu ya kita ambil ya nggak masalah. Syubhat itu nggak jelas halal haramnya itu. Yang ketiga mubah boleh atau mungkin makruh gitu ya, lupa saya. Apabila memang ini seseorang yang mungkin ini usianya sudah sepuh, sudah usia lanjut, nggak bisa kerja, janda-janda misalnya bisa kerja, ada uang, ketika dipegang sendiri akan habis, jadi didepositkan ke bank agar supaya ada hasilnya, itu boleh. Seperti itu ya, mudah-mudahan bisa paham. Wallahu ta'ala bishawab.